Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan itu baik. Kita boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan baik untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, diambil dari Lukas pasal 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Renungan pada pagi ini berjudul Si Kecil yang Menutupi Si Besar. Salah satu fenomena alam yang menarik yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun di suatu wilayah adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana bisa matahari yang berukuran sangat besar itu bisa hilang dari pandangan? Meskipun kenyataannya ukuran bulan lebih kecil daripada matahari, namun bayangan dari bulan sendiri mampu menutupi matahari. Ketika di Indonesia sedang terjadi gerhana matahari, bukan berarti di semua negara mengalami hal yang sama. Di negara lain matahari tampak besar seperti biasanya. Demikian juga dengan masalah. Di hadapan Tuhan tidak ada istilah masalah besar atau masalah kecil. Semua itu tidak bisa dibandingkan dengan kebesaran dan kuasanya. Namun bila kita tidak mau mengubah sudut pandang, maka masalah yang kecil dapat menutupi kebesaran Tuhan. Ada sebuah kisah menarik di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Diceritakan pada hari kebangkitan Yesus, dua orang muridnya pergi ke Emmaus yang letaknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Yesus berjalan bersama dan berbincang-bincang dengan mereka. Dua murid ini bercerita kepadanya tentang Yesus yang dihukum mati dan perempuan-perempuan yang menemukan kuburnya yang kosong. Mereka berdua tidak mengenali Yesus. Ketika duduk bersama hendak bersantap, barulah mereka sadar bahwa Dia adalah Yesus yang bangkit. Bagaimana mungkin kedua murid itu tidak mengenal Tuhan Yesus? Baru 3 hari Yesus meninggalkan mereka. Bukan waktu yang lama sampai bisa membuat mereka lupa akan wajahnya. Tetapi itulah yang terjadi. Dalam ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid, sehingga mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Sebagai murid yang ditinggalkan oleh gurunya, wajar saja bila mereka merasa takut, kecewa, sedih, dan bahkan mungkin sampai kehilangan harapan. Putus asa dan kebingungan telah menutupi pandangan para murid. Mata mereka seolah tertutup dan tidak mengenali Tuhan Yesus yang bersama mereka. Masalah yang kita hadapi bisa menghalangi kita untuk memandang Tuhan. Tuhan menjadi seolah tidak kelihatan, hilang. Jarak juga bisa merubah cara pandang kita tentang Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, Ia seolah terlihat kecil. Maka hendaknya kita harus selalu berusaha mendekat kepada Tuhan. Maka Ia pun mendekat kepada kita. Kita akan menjadi kuat saat kita terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjauh. Tuhan selalu mengarahkan pandangannya kepada kita anak-anaknya. Karena ketika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan yang besar, maka semua masalah menjadi terlihat kecil. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Semua hanya karena kasih-Mu kepada kami. Pada saat masalah datang dalam hidup kami, buka mata kami Tuhan untuk selalu bisa memandang-Mu. Karena kami percaya tak ada masalah yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Umat-Mu yang bekerja di rumah dan di luar rumah, Engkau yang menjaga dan memberkati. Anak-anak yang belajar, Engkau yang memberkati mereka dengan kepintaran dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.